Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku, mahasiswa, mahasiswi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan semester 5. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita tentang etika profesi. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang atau kita telah mengulas tentang silabus apa aja yang akan dipelajari di dalam materi K3 dan etika profesi. Karena pada mata kuliah ini ada 2 materi, yaitu K3 dan etika profesi, maka sebelum UTS, seperti penjelasan sebelumnya, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang etika profesi. Kita mulai tentang etika profesi. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu etika profesi. Etika profesi itu terdiri dari 2 kata, etika dan profesi. Apa itu etika? Etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos, atau diartikan sebagai kebiasaan. Jadi etika itu adalah kebiasaan. Etika itu adalah kebiasaan. Nah, secara bahasa, secara istilah, tadi secara bahasa artinya kebiasaan. Secara istilah, etika itu adalah ilmu yang mempelajari masalah perbuatan atau tingkah laku manusia. Jadi, etika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perbuatan atau tingkah laku manusia. Secara bahasa, dia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku atau perbuatan manusia. Itu etika. Jadi, setiap perbuatan atau setiap tingkah laku atau setiap kebiasaan kita itu termasuk etika. Misalnya, perbuatan atau tingkah laku kita sehari-hari. Misalnya bangun jam 7 atau bangun jam 5. Itu merupakan termasuk etika. Misalnya suka bolos termasuk etika. Rajin termasuk etika. Terus juga mengumpulkan tugas tepat waktu termasuk etika. Suka merokok termasuk etika. Nah, etika itu adalah kebiasaan-kebiasaan kita. Termasuk juga misalnya mandi sekali dalam sehari, termasuk etika. Jadi apapun kebiasaan, apapun perbuatan kita setiap hari, itu termasuk etika. Kita lanjut yang kedua. Apa itu profesi? Nah, sedangkan profesi itu berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu profesus, yang artinya adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dihubungkan dengan sumpah atau janji. Jadi profesi itu adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan sumpah atau janji. Dengan sumpah atau janji. Jadi profesi ini adalah apapun kegiatan ataupun pekerjaan yang berhubungan dengan sumpah atau janji. Itu profesi. Kalau etika tadi kegiatan kita sehari-hari, nah kalau profesi kegiatan kita yang ada sangkut pautnya dengan janji. Nah, ini biasanya profesi janji-janji kita terhadap misalnya kalau kita bekerja di suatu perusahaan, itu kan ada hubungannya dengan sumpah atau janji, ada kontrak. Nah, ketika ada kontrak, itu masuknya ke profesi. Jadi, kalau digabung etika profesi adalah suatu kegiatan, suatu kebiasaan yang berhubungan dengan sumpah atau janji, atau suatu kegiatan atau kebiasaan kita yang berada di dalam kantor, yang berada di dalam suatu pekerjaan. Sehingga etika profesi itu adalah setiap tingkah laku yang
bersangkutan atau yang berada di dalam kantor atau pekerjaan. Kenapa di dalam kantor dan pekerjaan? Karena biasanya ketika kita di dalam kantor atau pekerjaan, maka kita terikat terhadap sumpah, terikat terhadap janji. Makalah dia etika profesi adalah tingkah laku yang berada di dalam kantor atau pekerjaan. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, tadi etika itu adalah kebiasaan atau tingkah laku kita. Atau juga bisa menyangkut nanti akhirnya adalah kepribadian kita. Kebiasaan, tingkah laku, kepribadian kita. Nah, karena ini menyangkut tentang kepribadian, maka kita lebih khususkan, lebih rincikan apa itu kepribadian, apa itu tingkah laku, apa itu kebiasaan. Nah, kepribadian atau kebiasaan secara umum itu diartikan oleh Teko sebagai definisinya sebagai integrasi sikap atau sifat warisan maupun yang didapatkan dari lingkungan sehingga menimbulkan kesan pada orang lain. Kepribadian intinya adalah kepribadian itu adalah sikap atau sifat yang melekat kepada kita, yang melekat, yang melekat kepada diri seseorang, baik itu didapatkan melalui lingkungan, sehingga menimbulkan kesan. Nah, menimbulkan kesan kepada orang lain. Perhatikan di sini ada 3 poin, yaitu sikap dan sifat kita yang melekat pada diri kita, yang didapatkan dari lingkungan, dan sikap itu ataupun sifat itu akan menimbulkan kesan ke orang lain. Ada 3 poin. Sikap, lingkungan, dan kesan kepada orang lain. Lingkungan di sini bisa 2 bentuk, yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan di luar rumah atau lingkungan pertemanan. Jadi, sifat kita, kepribadian kita itu dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan itu berupa lingkungan keluarga ataupun lingkungan di luar keluarga atau di luar rumah. Misalnya, kalau di dalam keluarga, misalnya dalam bahasa. Ketika kita dilahirkan, orang tua kita akan mengajarkan kita bahasa sesuai dengan bahasa yang dikuasai orang tua kita. Misalnya kalian di Cilacap, pasti akan diajarkan oleh orang tua kalian itu bahasa Jawa, khususnya bahasa Jawa Cilacap. Begitu juga misalnya Bapak dilahirkan di Sumatera, di Bengkulu, dengan orang tua background-nya adalah Padang, maka Bapak akan diajarkan bahasa Padang. Nah, begitu juga adik-adik yang lain yang misalnya orang tuanya berasal dari Bandung, maka akan diajarkan bahasa Bandung. Nah, lingkungan keluarga inilah akan membentuk karakter. Bisa jadi juga misalnya orang tuanya, karena orang tuanya dari Jawa, akan diajarkan anak-anaknya berbahasa halus, lemah lembut. Nah, beda dengan orang-orang yang di daerah Sumatera. Orang-orang di daerah Sumatera, rata-rata mereka itu tidak ada mengenal bahasa yang halus,
bahasa yang normal ataupun bahasa kasar. Mereka rata-rata menggunakan bahasa yang standar, tidak ada menggunakan derajat-derajat bahasa. Nah, lingkungan ini yang akan mempengaruhi kita. Misalnya tadi juga dalam bahasa, misalnya ketika kita berbicara kepada orang lain menggunakan kata kamu. Kalau dalam bahasa Jawa kan banyak tuh tingkatannya. Kamu misalnya paling halus adalah jenengan. Nah, kalau kasar, kalau setara misalnya sampean. Nah, kalau kasar Bapak nggak tahu. Nah, kalau daerah Sumatera nggak ada tingkatan bahasa seperti itu. Kalau kamu ya kamu, lolo gitu. Nah, tapi kalau daerah Jawa, ketika kita menggunakan kata sampean kepada orang tua, maka itu termasuk kasar dan menyakitkan hati orang tua. Nah, lingkungan keluarga itu yang akan membentuk karakter kita. Jadi, biasanya kalau kita ketemu ada orang yang halus, maka kita akan ketahui, bahwa orang tuanya mengajarkannya dengan bahasa yang halus. Beda dengan ketika kita ketahui, ada orang yang berbahasa kasar misalnya. Bisa jadi orang tuanya halus, tetapi anaknya kasar. Kenapa? Karena terpengaruh oleh lingkungan di luar rumah, pergaulan di luar rumah. Dan ini juga pergaulan di luar rumah itu sangat dominan sekali pengaruhnya. Apalagi sekarang lewat televisi. Televisi itu membuat kepribadian kita, karakter kita berubah total. Apalagi sekarang banyak film-film Korea. Film-film Korea itu sangat mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Karena budaya Korea itu beda dengan budaya Indonesia. Dan itu terlihat jelas bedanya. Nah, tadi makanya lingkungan itu akan mempengaruhi kepribadian kita. Bila lingkungan kita baik, maka kita akan baik. Namun, kalau lingkungan kita jelek, maka kita pun akan jelek. Itu kepribadian. Jadi, kepribadian itu merupakan sifat atau sikap yang diwariskan dari dua hal. Dari lingkungan keluarga atau lingkungan di luar keluarga, di luar rumah. Yang mana sikap kita akan memberikan kesan kepada orang lain. Nah, itu kepribadian. Jadi kepribadian itu adalah sikap atau sifat kita yang didapatkan atau diwariskan dari keluarga kita atau dari teman-teman dekat kita, yang mana sikap kita ini akan menimbulkan kesan kepada orang lain. Itu kepribadian. Nah, kita bahas lagi kepribadian. Kepribadian menurut pengertian sehari-hari, tadi menurut si Pak Teko, sekarang menurut sehari-hari, kepribadian itu adalah gambaran sosial atau tingkah laku yang diterima orang lain. Jadi, kepribadian itu adalah gambaran sosial atau tingkah laku yang diterima orang lain. Jadi, sikap kita atau tingkah laku kita yang didapatkan orang lain itu adalah kepribadian kita. Misalnya kita lihat nih, Ali Topan misalnya. Ali Topan orangnya pendiam. Maka kita langsung dapat menggambarkan, Ali Topan orangnya pendiam, jarang ngobrol. Misalnya lagi, Devi orangnya lemah lembut. Maka kita dapat menggambarkan bahwa, Devi seorang wanita yang lemah lembut. Nah, itu kepribadian itu adalah suatu tingkah laku yang diterima orang lain yang mencerminkan diri kita. Itu adalah kepribadian. Nah, selain itu, kepribadian itu merupakan ciri-ciri tertentu yang menonjol pada diri individu kita.
Jadi ciri-ciri yang melekat kepada diri kita itu adalah kepribadian. Misalnya kita suka teriak-teriak, "Oi, oi, oi." Nah, kepribadian kita apa? Akhirnya akan merusak citra kita. Kepribadian itu adalah kepribadian kita yaitu suka teriak-teriak tadi. Ya, karena kita menonjolkan kepribadian kita yang suka teriak-teriak. Beda misalnya juga siapa nih? Aldino misalnya. Aldino kepribadiannya suka melawak, maka akan tergambarkan oleh teman-temannya, oh Aldino suka guyon. Nah, begitu juga, jadi kepribadian itu adalah ciri yang menonjol terhadap diri kita. Itu adalah kepribadian. Jadi yang pertama tadi adalah kepribadian itu adalah sikap atau sifat yang melekat pada diri kita, yang mana sikap itu didapatkan dari lingkungan dan menimbulkan kesan kepada orang lain, ataupun yang ini juga sama sih sebenarnya, gambaran sosial atau tingkah laku kita yang akan diterima oleh orang lain, yang akan dinilai oleh orang lain, atau ciri-ciri tertentu atau ciri-ciri khas kita yang menonjol pada diri kita itu. Nah, itu kepribadian. Jadi 3 definisi ini hampir sama. Semuanya sama. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke definisi kepribadian menurut psikologi. Di sini ada 3. Oke. Nah, kepribadian menurut psikologi adalah, kalau menurut Golden Allport, itu adalah sesuatu yang terdapat pada diri individu. Jadi sesuatu yang terdapat pada diri kita yang membimbing dan memberikan arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Jadi yang pertama, kepribadian menurut Golden Allport itu adalah sesuatu yang terdapat pada diri kita, sesuatu yang terdapat diri kita yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku kita. Intinya di sini, membimbing dan memberi arah kepada kita untuk melakukan sesuatu. Kepribadian menurut Golden Allport. Jadi dia membimbing kita dan memberikan arah kepada tingkah laku kita. Misalnya, membimbing dan memberi arah ya. Misalnya, kita biasa bangun jam 6. Biasa bangun jam 6. Orang yang biasa bangun jam 6 pagi, ketika melihat jam dinding atau HP-nya, biasanya mahasiswa nggak punya jam dinding, dia ngelihat HP. Ketika dia melihat HP, ternyata HP-nya menunjukkan jam 5, maka dirinya akan membimbing dia atau memberikan arah dia, oh masih 1 jam lagi, tidur lagi lah. Biasanya seperti itu. Dia akan membimbing dirinya untuk, udah masih 1 jam lagi nih, belum jam 6, tidur lagi. Nah, biasanya jiwa kita akan membimbing kita untuk melakukan hal itu. Itu kepribadian. Jadi dia membuat kita atau dia membimbing kita ke tingkah laku kebiasaan kita sehari-hari. Misalnya, orang yang biasa mandi 2 kali sehari, tiba-tiba mandi 1 kali sehari, pasti dia akan gerah. Pasti dia akan berusaha mandi 2 kali sehari, walaupun mandinya tengah malam. Karena biasanya mungkin sorenya karena ada kegiatan di kampus, sehingga dia pulang tengah malam, maka biasanya orang yang sudah biasa mandi 2 kali sehari, maka jiwanya akan membimbingnya, akan memberi arah kepada dirinya, ayo mandi. Nah, itulah kepribadian. Jadi kepribadian itu adalah dia membimbing dan memberi arah kepada tingkah laku kita. Contohnya lagi,
Orang yang biasa sholat tepat waktu, ketika azan langsung ke masjid. Maka ketika seseorang yang sudah terbiasa hal itu, ketika dia mendengar azan, maka jiwanya akan dibimbing, akan diberi arah untuk meninggalkan seluruh pekerjaannya dan pergi ke masjid. Nah, inilah kepribadian. Itu yang menurut si Gordon Allport. Sedangkan yang kedua, kepribadian menurut Sigmund Freud itu adalah sesuatu yang terdiri dari 3 sistem, yaitu ide, ego, dan super ego. Jadi kepribadian itu terdiri dari 3 sistem katanya, yaitu ego, ide, dia mempunyai ide, lalu egonya harus melakukan hal itu. Ada yang super ego, pokoknya kalau nggak melakukan itu nggak bisa. Nah, itu kepribadian menurut Sigmund Freud. Jadi nanti kalian akan ketemu nanti ketika ketemu temen, ada yang super ego. Pokoknya kalau enggak itu enggak bisa. Nah, itu super ego. Jadi kepribadian itu adalah terdiri dari 3 ya. Ide, dia punya ide. Lalu egonya untuk melakukan sesuatu. Ada yang super ego, harus melakukan itu. Itu kepribadian menurut Sigmund Freud. Nah, dan yang terakhir, menurut Allport, kepribadian adalah suatu organisasi. Kalau organisasi adalah kumpulan-kumpulan hal yang kecil menjadi besar, yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas. Jadi, kepribadian adalah suatu organisasi. Jadi, dia terstruktur yang dinamis, yang terarah dari sistem psikofisik. Psiko artinya jiwa, fisik adalah raga. Jadi jiwa dan raga individu dari suatu individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas. Jadi yang nomor 3 ini lebih komplit. Kepribadian yaitu adalah suatu struktur yang dinamis, yang terarah dari sistem jiwa dan raganya yang dimiliki oleh individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas. Intinya juga khas. Itu yang untuk nomor 3. Nah, intinya apa sih yang ini kesimpulan kepribadian? Jadi kesimpulan kepribadian, ini kita ringkas dulu ya, nomor 3. Jadi nomor 3, menurut Allport itu adalah organisasi. Kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem jiwa dan raga, psikofisik, suatu jiwa dan raga yang menentukan tingkah laku, yang mana akan menentukan tingkah laku dan pemikiran yang khas. Jadi inti yang ketiga adalah organisasi struktur yang dinamis, sudah terarah banget, sudah terstruktur, dia itu dinamis karena sering dilakukan kebiasaan. Udah terstruktur yang dinamis, yang sudah melekat di dalam jiwa raga atau sudah menyerap di dalam dada seseorang,
yang menentukan tingkah laku, yang akhirnya akan menentukan tingkah laku dan pemikiran seseorang secara khas. Itu kepribadian. Sebenarnya dari kepribadian yang pertama, yang ini, pertama tentang sikap tadi, sampai yang terakhir itu intinya sama. Yang mana kita simpulkan adalah kepribadian itu adalah dipandang sebagai organisasi, adalah struktur yang menjadi penentu atau pengarah tingkah laku. Jadi kepribadian itu adalah struktur yang menentukan atau mengarahkan kita kepada tingkah laku kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kepribadian adalah sebagai suatu yang unik atau khas pada diri setiap orang. Jadi intinya adalah kepribadian itu memiliki kekhasan atau keunikan pada diri seseorang. Tadi misalnya cerewet atau pendiam atau humoris atau suka menyendiri. Nah, kepribadian yang unik dan khas pada diri seseorang itu yang dimaksud dengan kepribadian. Tingkah laku maksudnya, tingkah laku yang khas dan unik pada diri seseorang itu adalah kepribadian. Dan yang ketiga, kesimpulan kepribadian adalah corak atau keunikan kepribadian individu ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan dan lingkungan. Jadi, kepribadian kita yang tadi yang terstruktur sudah mendarah daging itu ternyata merupakan warisan dari kita lahir, kita ngelihat, kita mempelajari, baik itu di dalam lingkungan keluarga maupun dari lingkungan di luar keluarga, dari teman-teman kita, dari SD, SMP, SMA, sampai kita kuliah. Bahkan kalau sekarang lingkungan itu menjadi ada dua, ada tiga sekarang ya, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, dan lingkungan televisi atau lingkungan film. Nah, film itu pengaruhnya sangat besar sekali ke kita. Maka oleh karena itu, carilah tontonan-tontonan yang baik. Tontonan-tontonan yang membuat kita memiliki kepribadian yang baik. Jangan sampai nanti kita memiliki kepribadian yang buruk karena tontonan-tontonan yang buruk. Itu aja untuk pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama kita hanya membahas tentang apa? Tentang apa itu etika, apa itu profesi, lalu karena etika itu adalah perilaku kita, kebiasaan kita, maka kita lebih mendetail lagi apa itu kepribadian. Jadi kepribadian itu adalah organisasi atau sifat yang telah mendarah daging ke diri kita, yang mana sifat atau organisasi tersebut, sistem organisasi tersebut sudah maksudnya sifat tersebut dibawa atau diwariskan oleh keluarga ataupun lingkungan di luar keluarga. Itu adalah kepribadian. Demikian untuk pertemuan kedua. Kita akan lanjutkan pada pertemuan ketiga yang mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.